datang di channel aku. Di video kali ini sesuai sama judulnya, aku bakalan merekomendasikan kalian skincare untuk pemula yang bisa kalian beli di Indomaret ataupun Alfamart. Nah, kalau kalian penasaran sama produknya apa aja, just keep on watching. Nah, di sini aku akan mulai dulu dari micellar water. Aku bakalan urutin pemakaian produknya. Nah, aku mau disclaimer dulu, kalau misalnya produk yang A kalian nggak bisa temuin di Indomaret, kalian bisa langsung cari ke Alfamart. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kalian nggak temuin di Alfamart, kalian bisa cari ke Indomaret produknya. Nah, untuk yang pertama aku bakalan mulai dulu dari micellar water. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu apa itu micellar water, nah micellar water ini tuh digunakan untuk membersihkan wajah kita dari kotoran, makeup, debu, dan radikal bebas yang terpapar di wajah kita. Nah, biasanya micellar water itu adalah step pertama untuk membersihkan wajah atau yang biasa disebut dengan double cleansing. Nah, aku mau disclaimer juga, di sini aku banyak banget mention produk-produk tersebut. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau pakai yang mana, kan sesuaiin aja atau cocokin aja sama jenis kulit kalian. Oke, langsung aja aku bakal merekomendasikan untuk pakai micellar water dari Garnier. Ini udah terkenal banget produknya, tapi rata-rata semua produk juga terkenal sih di sini. Ya, aku rekomendasiin banget kalian pakai si Garnier ini karena dia sebagus itu untuk ngangkat makeup, kotoran, nggak ada residu sama sekali, nggak berbau, dan nggak kayak bikin lengket gitu loh di kulit. Dan yang warna pink ini tuh cocok untuk yang punya sensitive skin. Kalau nggak salah dia ada yang warna biru dan warna orange gitu. Kalau yang biru kalau nggak salah untuk kulit yang berminyak, dan yang orange itu dia ada kandungan water base dan oil base gitu. Kalau misalnya pas lagi dipakai itu harus dikocok dulu sebelum dipakai biar minyak sama airnya itu nyatu. Walaupun nggak bisa ya minyak dan airnya tuh. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau pakai yang mana, kalian cocokin aja sama jenis kulit kalian. Nah, micellar water yang kedua aku bisa saranin kalian untuk pakai si Wardah ini. Ini tuh Wardah Perfect Bright. 3 kali lebih mencerahkan. 3 kali lebih cerah. 3 kali lebih bersih cerah seketika. Ini tuh juga bagus banget. Dia beneran ada efek brightening-nya setelah pakai si micellar water ini. Tapi again, kalau misalnya kita pakai micellar water, harus banget dibilas lagi pakai face wash atau sabun wajah. Nah, si Wardah ini juga udah dermatology tested, jadi aman banget untuk kulit kalian. Nah, selanjutnya micellar water yang bisa aku saranin ke kalian, wajib banget kalian cobain yang Nivea ini karena dia 0% alkohol dan 0 residu. Micellar waternya itu juga enak banget gitu loh dipakai, nggak lengket sama sekali di wajah dan nggak bikin jerawatan. Nah, selanjutnya produk yang paling aku bisa rekomendasiin kalian untuk micellar water adalah dari Pond's ini. Ini aku punya beberapa varian gitu. Ini yang warna pink dan yang nourishing milk. Ini tuh juga bagus banget untuk ngangkat makeup, enak banget. Ini tuh yang Pond's udah botol ketiga aku ini. Ini aku sering banget pakai karena dia ada kayak detoxnya gitu. Jadi beneran ngebersihin kotoran sampai ke pori-pori. Yang kalian bisa lihat aku sampai nyetok gitu karena kemarinan lagi ada diskon gitu. Jadi harganya lagi turun gitu. Terus aku beli banyak gitu. Gitu. Kan lumayan banget gitu kan harganya turun, jadi langsung nyetok banyak. Kalau yang si pink ini tuh dia ada efek mencerahkannya gitu loh di wajah, jadi kita berasa lebih cerah gitu kalau misalnya pakai yang pink ini. Tapi kalau misalnya pakai yang detox charcoal, dia ngebuat wajah kita tuh kayak ngerasa bersih banget gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian baru pertama kali coba micellar water, aku sih paling saranin kalian pakai yang Pond's yang warna hitam ini, yang detox charcoal. Ini bagus banget. Nah, selanjutnya aku bakalan bahas tentang face wash. Karena setelah pakai micellar water, kita harus banget, wajib banget bersihin wajah kita, cuci wajah kita pakai face wash. Nah, produk yang pertama aku bakalan kasih tahu ke kalian. Ini produk yang paling sering aku pakai. Sampai sekarang pun aku pakai. Ini tuh dari Agnes yang creamy wash. Ini beneran produknya cocok banget di kulit aku. Dia kayak beneran meredakan jerawat, nggak menumbuhkan jerawat baru, kayak beneran bagus banget di kulit aku. Walaupun banyak juga yang aku dengar kalau bilang produk ini tuh menimbulkan komedogenik gitu atau menimbulkan komedo di wajah kita, tapi di aku nggak sama sekali, kayak bekerja baik gitu loh di wajah aku. Dan aku cinta banget sama face wash ini. Aku nggak pernah ganti lagi setelah aku pakai Agnes ini. Nah, sebelum aku pakai Agnes ini, aku juga pakai face wash yang lain dan itu juga bagus banget face washnya. Aku bakalan saranin kalian pakai dari Wardah. Ini yang Wardah White Secret Facial Wash with Natural AHA. Ini yang ada kandungan AHA BHA-nya gitu. Ini bagus banget untuk ngebersihin wajah kita dari kotoran-kotoran bahkan sel kulit mati kita. Ini aku udah pakai sampai habis banget loh. Kayak udah nggak ada lagi produknya. Aku beneran pakai sampai habis. Nah, face wash selanjutnya yang aku bisa saranin ke kalian adalah Pond's yang ini. Ini tuh Pond's yang White Beauty Facial Foam.
Ini tuh ada efek mencerahkannya gitu. Kalau misalnya kalian cari face wash atau pembersih wajah yang untuk mencerahkan, kalian bisa gunain ini karena dia beneran kayak bikin efek instant brightening gitu loh, bikin wajah cerah pas selesai cuci wajah pakai si Pond's ini. Nah, face wash selanjutnya yang bisa aku saranin ke kalian adalah dari Wardah. Ini tuh yang Wardah C Defines Energizing Creamy Wash. Ini tuh face washnya mengandung vitamin C gitu. Kalau misalnya kalian lagi nyari vitamin C untuk mencerahkan wajah kalian, kalian bisa gunain si Wardah ini sebagai face wash kalian. Ini juga bagus banget, nggak bikin jerawatan gitu. Nah, face wash terakhir yang bisa aku rekomendasiin ke kalian adalah Clean and Clear yang kayak gini. Ini tuh bagus banget untuk kalian yang punya kulit berjerawat dan pori-pori yang tersumbat gitu, karena dia kayak fungsinya untuk pore cleanser gitu loh. Jadi beneran bisa untuk ngebersihin pori-pori paling dalam. Nah, di sini juga ada tulisan tidak menyumbat pori-pori dan oil free. Jadi cocok banget untuk kalian punya kulit sensitif dan berjerawat. Dan ada oil control juga. Nah, itu dia face wash yang bisa aku saranin ke kalian dan kalian bisa coba. Untuk face wash yang lain kan banyak banget kan di Indomaret sama Alfamart face wash yang merek lain, tapi aku udah coba merek-merek itu dan lumayan bikin kulit aku tuh kering gitu loh. Ini beberapa face washnya bikin kulit kering tapi nggak sekering yang lainnya gitu. Itu keringnya masih bisa aku toleransi gitu. Kalau misalnya produk face wash yang lain menurut aku kayak super kering gitu, sampai kayak bikin kulit aku kayak bersisik gitu loh. Tapi balik lagi ke tipe kulit masing-masing. Kalau misalnya kalian emang udah cocok sama produk yang di luar aku mention ini, kalian tetap pakai itu aja. Asalkan kulit kalian emang bener-bener baik-baik aja kalau misalnya pakai produk itu. Tapi rata-rata produk yang aku mention di sini adalah untuk kalian yang punya tipe kulit berjerawat gitu, karena aku sendiri tipe kulitnya acne prone skin, kayak mudah berjerawat gitu loh. Jadi aku bisa rekomendasiin ke kalian produk yang pernah aku pakai dan yang lagi aku pakai. Nah, kalau udah selesai di face wash, aku bakalan lanjut ke step selanjutnya yang biasanya aku lakuin, yaitu proses scrubbing. Nah, produk-produk untuk mengangkat sel kulit mati ini yang kita biasa sebut dengan physical exfoliator, itu juga bisa kita temuin di Alfamart ataupun Indomaret. Nah, produk yang pertama aku bisa saranin kalian untuk pakai yang dari Wardah lagi. Ini yang White Secret yang ada kandungan AHA-BHA-nya tadi itu, tapi ini yang exfoliating scrubnya. Itu scrubnya kayak bener-bener kecil gitu, super gentle banget untuk kalian yang punya kulit sensitif dan berjerawat. Dia gak bakalan ngelukain kulit kalian karena scrubnya itu super kecil banget. Tapi walaupun scrubnya kecil, tetap efektif untuk mengangkat sel kulit mati kita. Nah, produk scrub selanjutnya yang bisa aku saranin ke kalian yang pasti dan tidak lain adalah dari ST Ives. Jadi sini yang seperti kalian bisa lihat, aku punya yang varian atau yang packaging lama gitu, belum diganti. Karena aku emang punya dari dulu banget produk ini dan super bagus gitu. Nah, produk ini tuh sekarang udah ganti packaging gitu, lebih kayak remaja gitu packagingnya menurut aku. Dan khasiatnya masih sama, yaitu untuk mengangkat sel kulit mati di kulit kita. Ini aku belinya udah lama banget dan masih sisa banyak banget karena emang dipakainya nggak setiap hari. Aku pakai produk ini tuh kayak seminggu 2-3 kali gitu. Aku selang-selingin sama produk eksfoliator aku yang lainnya. Misalnya aku kayak gonta-ganti gitu. Kalau misalnya aku udah pakai si ST Ives ini, aku nggak pakai lagi eksfoliator lainnya, dan begitu juga sebaliknya. Nah, bedanya yang si Wardah sama yang si ST Ives tadi di butirannya. Kalau yang si Wardah ini tuh dia lebih kecil-kecil gitu, kayak super kecil banget. Sedangkan yang si ST Ives ini tuh dia lumayan besar gitu butirannya. Tapi sama-sama tetap bisa mengangkat sel kulit mati di wajah kita tanpa menimbulkan iritasi. Asalkan kalian gosoknya jangan keras-keras, kalian gosoknya segentle mungkin, jangan sampai mengiritasi kulit kalian, jangan gerusukan. Nah, udah selesai di proses scrubbing, proses selanjutnya atau step selanjutnya adalah penggunaan toner. Nah, jujur aku udah mampir ke Indomaret dan Alfamart, aku kayak jarang gitu nemuin toner di sana. Tapi di sini aku nemuin 2 produk yang bisa kalian gunakan sebagai toner kalian. Yang pertama adalah dari Pond's, ini tuh yang namanya White Beauty Perfect Potion Essence. Nah, sesuai sama namanya, dia tuh essence sebenarnya, tapi bisa kita gunakan sebagai toner gitu loh, karena dia bentuknya super cair gitu. Nah, cara penggunaannya itu kalian bisa tuangin ke kapas gitu, dan kalian kayak wipe gitu ke seluruh wajah kalian. Ataupun kalian bisa gunain si essence ini tuh sebagai masker. Nah, di sini tuh udah ada gitu cara penggunaannya. Caranya, tuangkan pada kapas dan letakkan pada bagian wajah yang membutuhkan perawatan lebih. Nah, contohnya itu kalian bisa kayak tuangin ke kapas tadi sama caranya. Tapi kalian tinggal tempelin aja, kalian gunain kayak sebagai sheet mask gitu loh. Kalian tempelin aja di bagian yang membutuhkan, terus kalian diemin beberapa saat.
terus kalian lepas kapasnya. Udah deh, kayak sebagai masker aja gitu tanpa harus dibilas lagi. Nah, toner kedua yang bisa aku rekomendasiin ke kalian yang produknya ada di Indomaret ataupun Alfamart adalah toner dari Viva. Ini tuh air mawarnya Viva. Yes, ini bisa banget kalian gunain sebagai toner, dan aku juga sering banget pakai si air mawar ini tuh ke wajah aku. Dan biasanya aku gunain si air mawar ini tuh aku taruh di dalam botol spray gitu, dan aku gunain dia sebagai face mist. Ini tuh kayak seger banget, sumpah, kayak dia menenangkan kulit banget. Dan aku juga udah buat video terpisah juga tentang si air mawar ini. Aku bakalan link videonya di bawah kalau misalnya kalian mau nonton. Ini kayak sejuta manfaat banget sih toner air mawar ini. Walaupun di harganya murah, tapi manfaatnya the best. Nah, udah selesai di toner, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu penggunaan serum. Nah, jangan salah, kita udah bisa banget nemuin serum di Alfamart ataupun Indomaret. Dan serum yang bisa aku rekomendasiin ke kalian adalah serum dari Garnier. Itu namanya Garnier Light Complete Vitamin C. Kalau misalnya kalian lagi nyari banget vitamin C yang gampang dicari dan kayak pengen coba-coba dulu gitu, kalian bisa cobain yang Garnier ini. Ini tuh kayak gampang banget gitu loh ditemuin. Dan menurut aku dia juga lumayan berefek di kulit, lumayan mencerahkan, walaupun emang pemakaiannya harus sering gitu ya. Nggak sekali dipakai langsung kelihatan gitu hasilnya. Jadi harus beneran dipakai secara rutin. Ini juga teksturnya kayak super ringan banget gitu loh. Aku kayak super suka gitu pakai dia kalau misalnya lagi bingung pakai skincare apa. Dia tuh teksturnya super cair gitu, kayak air gitu loh, kayak super cepet banget gitu nyerapnya. Dan yang paling penting dia tuh nggak bikin lengket sama sekali. Tapi kalau nggak salah si Garnier ini juga punya varian serum lainnya, tapi yang menurut aku ada efeknya, dan efeknya lebih cepat kelihatan adalah yang Garnier Vitamin C ini. Nah, kalau udah selesai di step serum, kita lanjut ke step selanjutnya adalah moisturizer atau pelembab. Ini aku yakin banget udah banyak juga yang pakai produk ini. Yes, ini tuh produk dari Emina yang Bright Stuff. Ini tuh namanya Moisturizing Cream for a brightening and glowing look. Kalau nggak salah dia ada dua jenis gitu, yang ada tintnya sama yang enggak. Kalau yang ini tuh yang enggak ada, kayak bener-bener untuk ngelembapin aja. Dan dia itu teksturnya kayak super ringan gitu. Nggak terlalu tebal, nggak terlalu kental, dan nggak terlalu cair juga. Jadi di blendnya pun kayak super gampang banget, dan dia nggak bikin jerawatan sama sekali. Kayak super ringan banget, dan dia wanginya juga nggak aneh-aneh gitu loh, nggak bau alkohol juga, kayak super ringan banget di kulit. Ini aku maaf banget reviewnya cepet-cepet gitu, karena aku nggak mau videonya kepanjangan dan kalian bosan gitu dengerin aku ngoceh. Nah, kalau udah pakai moisturizer, step selanjutnya yang nggak boleh ketinggalan adalah pakai sunscreen atau sunblock. Nah, sunscreen atau sunblock yang paling nyaman dan paling enak digunakan yang bisa kalian temuin di Indomaret ataupun Alfamart adalah yang pertama dari Nivea. Ini udah kayak sejuta umat pakai produk ini, ya nggak sih? Terus yang kedua dari Biore. Ini maaf banget aku kelupaan mention produk ini. Ini tuh juga salah satu sunscreen terbaik yang pernah aku coba. Dia itu dari L'Oreal. Dan dia teksturnya ringan banget gitu, nggak bikin lengket. Asalkan jangan dipakai terlalu banyak. Kalau misalnya kebanyakan dia bakalan kayak berminyak gitu. Dipakainya secukupnya aja, asalkan udah rata. Dan dia juga SPF-nya lumayan tinggi. Nah, aku bahas dulu dari yang Nivea. Kalau yang Nivea ini tuh kayak super ringan banget, super enak banget dipakai. Dia tuh teksturnya kayak super ringan gitu. Dan mirip banget sama tekstur yang Emina tadi sih. Kalau menurut aku dia nggak tebal sama sekali, nggak lengket sama sekali, dan nyerapnya super cepet gitu. Itu juga dia nggak bikin jerawatan ya kalau di aku. Kalau nggak salah dia juga ada yang warna biru, tapi aku lebih suka yang warna pink ini. Nah, selanjutnya aku bakalan bahas yang Biore ini. Ini tuh dia ada ukuran yang kecil aja di Indomaret ataupun Alfamart. Ini kayak beneran travel size gitu. Tapi bedanya yang si Biore sama yang si Nivea ini adalah kalau yang Biore ini tuh agak sedikit bau alkohol gitu. Jadi kalau misalnya kalian gak cocok sama produk yang mengandung alkohol, mungkin kalian lebih mending pakai yang Nivea dibandingkan yang Biore ini. Tapi kalau misalnya kalian yang gak apa-apa banget kulitnya pakai produk yang mengandung alkohol, kalian pasti bakalan suka banget sih sama yang Biore ini, karena dia kayak beneran seringan itu teksturnya. Bahkan menurut aku dia bentuknya lebih ringan gitu dari yang Nivea tadi. Ini juga nyerapnya super cepet gitu, nggak bikin lengket sama sekali di kulit. Nah, itu semua yang aku mention untuk kalian bisa pakai di pagi hari. Nah, untuk di malam hari atau night skincare routine, kalian bisa pakai produk yang sama kayak tadi, tapi kalian jangan gunain sunscreen. Nah, untuk produk malamnya, di sini aku juga ada rekomendasi untuk kalian. Kalau misalnya kalian pengen produk malamnya itu sedikit berbeda sama produk yang pagi.
Oh ya, BTW tadi aku lupa mention kalau yang Emina ini tuh udah ada SPF-nya, tapi SPF-nya itu 15. Sedangkan yang Nivea sama Biore tadi itu dia SPF-nya 50 PA+++. Kalau misalnya si Biore ini tuh dia plusnya 4, sedangkan yang Nivea ini tuh plusnya 3. Jadi ini tergantung preference kalian mau pakai yang mana. Nah, selanjutnya produk untuk pelembab malam. Di sini kalian bisa cobain dari Wardah. Ini tuh yang Lightening Night Cream Advanced Niacinamide. Dia tuh ada kandungan niacinamide-nya. Kalau misalnya kalian belum tahu, niacinamide itu bagus banget untuk mencerahkan kulit kita. Apalagi kita gunakan si niacinamide itu malam hari, dia bakalan bekerja lebih efektif. Dan di sini juga dia ada keterangan non-comedogenic dan for all skin type. Jadi bisa dipakai untuk semua jenis kulit dan nggak nyumbat pori-pori. Jadi super aman banget produknya. Nah, untuk teksturnya sendiri dia kayak creamy gitu, tapi nggak yang kental banget juga. Super ringan dipakai dan ini tuh bikin wajah kita tuh glowing gitu loh. Jadi dia melembabkan beneran semalaman, nggak bikin wajah kita kering. Dan bangun-bangun dia beneran bikin wajah kita tuh lembab tapi nggak berminyak gitu. Dan dia wanginya juga enak gitu, nggak ada wangi alkohol sama sekali. Nah, produk selanjutnya yang bisa kalian gunakan sebagai pelembab malam adalah ini tuh dari Viva. Ini namanya Water Drop Sleeping Mask. Ini juga udah terkenal banget gitu nggak sih produknya. Itu bisa kalian gunain sebagai pelembab gitu. Dan teksturnya hampir sama kayak yang si Wardah tadi. Nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair juga. Dia juga wanginya enak gitu, nggak bau alkohol gitu. Dan super enak banget, nyaman banget dipakai di kulit. Dia juga melembabkan sepanjang malam. Tapi kalau misalnya aku boleh sharing nih ya, produk yang dijual di Alfamart ataupun Indomaret itu sebenarnya harganya jauh lebih mahal dibandingkan kalau misalnya kita beli di e-commerce. Kayak misalnya di Shopee, di Lazada, Tokopedia. Itu menurut aku harganya lebih affordable, lebih murah beberapa ribu gitu dibandingkan kita beli di Alfamart ataupun Indomaret. Karena kalau misalnya beli di Indomaret ataupun Alfamart itu kan mereka ada uang sewa toko, sewa gedung ya kan, ada proses pengirimannya juga, dan maka dari itu kalau misalnya di e-commerce itu harganya jauh lebih murah dibandingkan Indomaret ataupun Alfamart sendiri. Tapi plusnya adalah kalau misalnya kita beli di e-commerce, kita harus nunggu beberapa hari gitu untuk produknya nyampe. Sedangkan kalau misalnya kita langsung belanja di Alfamart ataupun Indomaret itu kan langsung dapat produknya, kan langsung kita bisa pakai pada hari itu juga, pada saat itu juga. Nah, karena udah pakai pelembab, udah pakai sleeping mask dan lain sebagainya, produk terakhir yang wajib banget kalian lakukan atau gunakan adalah gunakan lip mask atau pelembab bibir. Nah, kalian bisa banget gunain si Vaseline ini sebagai pelembab bibir kalian. Atau di Indomaret juga udah dijual kayak lip ice gitu, lip ice lip balm. Aku punya tapi aku lupa taruhnya di mana. Aku juga udah ada mention gitu produk itu di salah satu video aku, dan aku juga lupa itu video apa aku mentionnya. Itu karena produknya saking kecilnya, aku kayak lupa gitu naruh di mana. Tapi yang bisa aku temuin di lemari aku adalah si Vaseline ini, dan aku juga lumayan sering banget pakai Vaseline ini tuh sebagai kayak pelembab bibir aku. Bahkan kadang untuk kayak serum bulu mata gitu loh, karena dia beneran seampuh itu, beneran sengefek itu ke bulu mata aku. Bulu mata aku tuh jadi lebih kayak tebel, lebih panjang, lebih cepat numbuh gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian masih ragu pakai Vaseline ini, kalian bisa cobain sebagai pelembab bibir dan sebagai serum bulu mata. Tapi tentu aja pemakaiannya harus rutin, gak langsung kelihatan gitu loh. Emang harus dipakai beberapa atau jangka panjang untuk lihat hasil yang maksimal. Dan ada step terakhir lagi yang pengen aku kasih tahu ke kalian, yaitu menggunakan masker. Nah, karena di sini aku ada nih. Kalau di sini aku punya maskernya dari Mustika Ratu. Ini masker bangkuang gitu. Dan ini juga udah lumayan lama gitu aku belinya. Aku nggak tahu sampai sekarang masih ada atau enggak. Aku nggak terlalu merhatiin. Aku lupa merhatiin. Tapi ini yang jelas aku belinya di Indomaret. Ini tuh juga bagus banget untuk kayak ngebersihin kulit kita. Dia tuh maskernya kayak bentuk clay mask gitu loh. Nanti dia bakalan mengering gitu. Tipe masker yang kering kalau diaplikasikan ke wajah. Dan yang harus kalian banget cobain adalah sheet mask-nya sih. Itu di situ banyak banget. Ada macam-macam sheet mask, dari Garnier punya, dari Emina punya, ada dari Pond's juga ada, banyak banget yang lainnya. Aku yakin kalian juga udah pasti nyobain sheet mask di Indomaret ataupun Alfamart. Semua sheet mask itu sama aja menurut aku.
sama-sama ada fungsinya, sama-sama melembabkan, sama-sama memberikan efek cerah di kulit kita. Jadi aku nggak bisa compare antara sheet mask itu, karena semua sheet mask itu tuh bagus-bagus banget. Dan aku juga udah buat video terpisah tentang Garnier sheet mask. Kalau misalnya kalian mau nonton, aku bakal link juga di bawah. Dan ini aku maaf banget, aku hampir ketinggalan mention produk ini. Ini tuh super dewa banget sih menurut aku, kayak penemuan ajaib di Indomaret. Ini tuh adalah Derma Angel Acne Patch. Ini bisa kalian gunain atau kalian tempelin di jerawat kalian yang lagi matang-matangnya. Ini tuh aku temuin di Indomaret dan aku cari-cari juga di Alfamart, dia tuh nggak ada gitu. Mungkin memang adanya cuma ada di Indomaret aja, aku juga kurang tahu. Karena aku nemuin di Indomaret ya. Ini tuh isinya 6 patch gitu. Dia tuh di dalamnya kayak gini. Dia ada 6 patch gitu. Kalau misalnya jerawat kamu tuh kecil gitu, tapi dia udah pengen meletus atau pengen keluar gitu jerawatnya, kan bisa tinggal gunting aja gitu loh patchnya, sesuaikan sama besarnya jerawat kalian. Tapi kalau emang jerawat kalian besar kan nggak perlu gunting lagi si acne patchnya ini. Ini tuh efektif banget, dia tuh kayak beneran bisa banget untuk menyerap atau nyedot cairan jerawat kita, jadi kita nggak perlu lagi mencet jerawat. Ini tuh si Derma Angel ini menurut aku dupe-nya si COSRX. Ini tuh aku udah cinta banget sih sama acne patch-nya COSRX, karena beneran bisa nyerap atau ngeluarin isi jerawat sampai ke dalam-dalam. Tapi ini minusnya nggak bisa ditemuin dengan gampang, harus belinya emang di e-commerce gitu atau di all shop yang ngejualin produk-produk skincare Korea. Ini tuh skincare-nya dari Korea. Nah, bedanya yang hitam sama yang merah adalah kalau yang hitam ini tuh dia patch-nya lebih bening, jadi bisa kita gunain untuk di siang hari. Sedangkan yang merah itu dia patch-nya lebih tebal, lebih bisa nyerap cairan yang ada di jerawat dibandingkan yang si hitam ini sih menurut aku. Tapi yang hitam ini tuh bagus banget kalau misalnya kalian gunain di bawah makeup. Sedangkan yang ini tuh agak sedikit susah digunain di bawah makeup karena dia patch-nya tebal. Sedangkan kalau misalnya si Derma Angel ini tuh menurut aku dia patch-nya hampir sama yang COSRX yang warna merah ini. Dia tuh tebelnya sama gitu loh. Jadi menurut aku yang si Derma Angel ini agak sedikit mungkin kurang baik digunakan di bawah makeup. Kalian gunain aja pas malam, pas kalian mau tidur. Nah itu dia produk-produk yang bisa aku mention ke kalian, yang bisa kalian gunakan, kalian bisa coba. Untuk kalian yang pemula dalam dunia skincare, kalian bisa coba-coba aja produk-produk yang ada di Alfamart ataupun Indomaret. Dan yang paling aku tegasin lagi di sini adalah kalian sesuaiin sama jenis kulit kalian. Kalian baca dulu ingredients-nya cocok atau enggak di kulit kalian. Nah kalau misalnya kalian kayak kurang paham gitu sama ingredients skincare, kalian bisa googling gitu, kalian searching. Pas kalian lagi santai, lagi bingung mau ngapain, kalian kayak otodidak aja belajar dari Google kandungan-kandungan yang ada dalam skincare. Mungkin kalian bisa cari kandungan skincare untuk mencerahkan, kandungan skincare apa aja yang untuk mengempeskan jerawat, itu kalian kayak searching aja di Google. Aku pun sama seperti itu dulu, aku kayak beneran otodidak gitu belajarnya. Dari jerawat aku sampai parah gitu, sampai sekarang udah agak ya lumayan lah ya wajah aku kayak jerawatnya udah jarang-jarang gitu. Aku nyelesain semua permasalahan kulit aku tuh sendiri, otodidak, belajar dari YouTube, belajar dari Google, internet, artikel. Pokoknya kalian kalau misalnya lagi bingung mau ngapain, kalian searching aja yang kayak gitu. Kalian searching aja kandungan-kandungan skincare dan fungsinya. Atau kalau perlu kalian screenshot dan kalian kayak pelajarin gitu kandungan-kandungan apa aja yang bagus untuk kulit kita dan yang gak bagus untuk kulit kita. Nanti kalian bakalan terbiasa gitu sama nama-namanya, sama fungsi-fungsinya apa aja. Nanti kalian kayak tahu sendiri gitu loh, oh produk ini tuh kayak bagus untuk aku deh, oh produk ini tuh mengandung ini bagus untuk kulit aku yang kayak gini deh, kayak gitu-gitu loh. Jadi fungsinya kita belajar mengenai kandungan-kandungan skincare yang basic-basic aja ya, itu adalah untuk terhindar dari yang namanya kemakan iklan, kalau aku bisa bilang. Jadi kalau misalnya kalian udah punya ilmu itu, terus kalian nonton video dari beauty vlogger tentang produk A bisa mencerahkan, produk B bisa menghilangkan jerawat, itu kalian gak langsung kemakan sama iklannya gitu loh. Aku harap kalian ngerti apa yang aku omongin, karena agak sedikit belibet juga untuk aku ngejelasinnya, karena di sini tuh di otak aku tuh udah banyak banget isi pikiran aku, tapi aku agak bingung gitu loh nuangin dalam kata-kata yang mudah dimengerti. Karena aku juga kayak bingung sendiri kadang sama kata-kata yang aku ucapin. Bahkan pada saat proses editan pun aku kayak gregetan sendiri. Ini tuh orang ngomong apa sih? Padahal aku kayak ngomong ke diri aku sendiri. Aneh banget sumpah. Dan yang paling penting aku bisa mention ke kalian harus kenalin dulu jenis tipe kulit kalian itu seperti apa.
Nah, kalau udah, kalian baru bisa searching atau cari produk-produk yang sesuai sama jenis kulit kalian. Nah, caranya mengetahui jenis kulit kalian itu apa, aku juga udah buat video terpisahnya. Kalian tinggal cek di playlist aku aja, di situ udah lengkap banget, ada video-video yang aku kayak kumpulin satu persatu sesuai dengan jenis-jenis video itu sendiri. Jadi jangan males googling, jangan males searching, jangan males belajar, dan jangan males untuk nyobain produk skincare. Karena untuk tahu skincare itu worth it atau berfungsi atau enggak di kulit kalian adalah cara satu-satunya ya harus dicobain. Gak bisa kayak diklaim ini pasti cocok untuk semua orang, ini pasti gak cocok untuk semua orang. Gak kayak gitu, skincare emang cocok-cocokan. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu skincare itu bagus atau enggak, kalian harus cobain. Ini aku udah ngomong 1 jam lebih. Ini video terpanjang aku deh kalau nggak salah. Aku udah ngomong di kamera udah 1 jam lebih. Ini badan aku juga udah mulai pegel karena duduk terus. Aku udahin dulu videonya sampai sini. Maaf kalau kepanjangan videonya, maaf kalau membosankan. Aku harap informasi yang aku sampein itu singkat, padat, dan jelas, dan mudah kalian mengerti. Semoga. Sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka sama videonya, please kasih like-nya, jangan lupa subscribe ke channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Like di apa tadi tuh ya? Oh. Dan punya kayak acne prone skin type skin. Udah tadi ya.